ke atas dulu. Jangan lagi-lagi belum lambat, belum gratis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, saudara-saudara, penonton seluruh tanah air, saudara-saudara yang berada di Asia Tenggara, Filipina, Thailand, Indonesia, Singapura, Malaysia. Ini saya akan menyajikan gurindam yang ke-15, gurindam 15 yang terdiri dari 15 pasal. Nah, ini dia gurindam yang 15 pasal. Gurindam 15 karya Muhammad Rakib, Pekanbaru, Riau, Indonesia. Gurindam 15 ini bertemakan mata pelajaran anti penipuan. Mata pelajaran anti penipuan. Pasal 1. Mata pelajaran anti penipuan diawali mengenal penyakit kerakusan. Cara mengenal rakus ada 4. Siapa mengamalkan siasatnya tepat. Nah, apa dia yang 4? Cara mengenal rakus ada 4. Siapa mengamalkan siasatnya tepat. Pertama, orang yang rakus itu jangan didengar ucapannya supaya tidak terpancing untuk bertanya. Kedua, jangan menaruh rasa hormat, serang dan lancarkan kritik sampai kiamat. Ketiga, kritik harus setajam jarum, stereotip kejahatannya semua maklum. Keempat, menghadapi penipu harus berani, karena maksiat harus dibasmi. Pasal yang kedua, Gurindam 18 karya Muhammad Rakib. Terlalu memuji senyuman sinis, itulah taktik selicik iblis. Jadi ada manusia yang licik seperti iblis, senyum-senyumnya sinis. Nah, itu pasal yang kedua. Nah, terus siapa mencerca orang alim yang lurus akan bertemu dengan orang yang pura-pura tulus. Siapa yang berlebihan bersedar gurau, hilang wibawa, hatinya risau. Telunjuk lurus pandai memberikan nasihat, tetapi hatinya sangat berkarat. Siapa berteman dengan telunjuk lurus, badannya yang gemuk akan menjadi kurus. Si telunjuk lurus pura-pura bersih, ibadahnya hanya mendapatkan letih. Pasal yang ketiga, barang siapa, pasal yang ketiga, tantangan pendidikan di masa datang, banyaknya penipuan terang benderang. Antisipasi penipu dengan memperkenalkan
banyaknya sarana menjadi korban apabila berbagai penipuan tidak diperkenalkan di sekolah. Para murid dalam kehidupannya menjadi serba salah. Apabila penipuan kecil dibiarkan, kelak akan menyebar, tidak akan terkendalikan. Bersungguh-sungguhlah engkau dalam menyingkirkan penipuan, baik yang berat maupun ringan. Jika penipuan terlalu sembrono, muncullah perbuatan yang tidak senonoh. Berbagai penipuan hendaklah diingat bahwa disitulah awal berbagai laknat. Hendaklah peliharakan kejujuran bersama daripada kelak mendapat bencana. Pasal yang keempat, Gurindam 15. Apabila terhimpit hendak di atas, batang lehernya harus ditebas. Artinya boleh bersikap kasar terhadap orang-orang penipu itu. Terhimpit hendak di atas, berjiwa penjajah, penyakit Yahudi membawa fitnah. Terhimpit di atas adalah lambang orang-orang yang dengki, menebar kebusukan tiada henti. Seharusnya terhimpit, biarlah di bawah, berani berkorban demi iman dan takwa. Terhimpit di bawah tidak akan selama-lamanya, roda akan berputar menurut takdirnya. Pasal yang kelima, Gurindam 15. Kalau terkurung hendak di luar, siram kaminya terus dibakar. Itu artinya apa? Harus kuat, tegas, disiplin dan berani. 1. Terkurung di luar ada gunanya ketika berdiplomasi dengan penjajah. Nah, kalau menghadapi penjajah itu perlu, dengan kawan sendiri jangan. Ketika dihadapkan kepada bangsa sendiri, ibarat jalan sempit ditaburkan duri. Jika kejujuran sudah tercemar, pencopet menyebar dengan topeng-topeng bertukar. Jika hendak membuang penipu ke laut, membongkar kelicikan, janganlah takut. Makhluk yang terkurung di luar membawa racun, jadi persoalan tanpa ampun. Untuk mengenal orang yang buruk perangai, menonjolkan diri terus-menerus di tengah ramai. Pasal yang ke-6, jika pepat di luar, runcing di dalam, itulah tanda perut penghuni jahanam. Runcing di dalam ada gunanya memang, tetapi menghadapi penjajah yang aniaya, pepat di luar adalah topeng teman yang begitu jangan diganding. Ya, pepat di luar adalah topeng teman yang begitu jangan diganding. Cari olehmu akan istri yang bersih dan rajin dan jujur, tidak berdalih. Cari olehmu kawan yang tidak berolok-olok, agar niat baiknya tidak terkelok. Cari olehmu pasangan yang jujur, terhindar dari azab kubur. Pasal ke-7, Gurindam 15.
Kapitalis licik menambang emas, semua keuntungan habis dikemas. Kapitalis pelit pengusaha asing, disitulah kekayaan bangsa hanya tinggal puing. Apabila hasil bumi murah harganya, akhirnya negara kembali terjajah. Kepada pengusaha sawit kurang siasat, negara terjual, rakyat melarat. Kurikulum harus bermuatan kerja keras agar cahaya matahari dapat dikemas. Jangan mengharapkan belas kasihan orang, buat penemuan baru sekalipun dicaci orang. Apabila generasi muda cuma belajar di kampus, masyarakat terpencil siapa yang mengurus. Apabila ingin apabila tidak ingin Nusantara dikuras, pemimpin harus cerdas dan bekerja ikhlas. Jika investor asing suka menipu, pandai menyogok, pasti pula pandai merayu. Apabila perkataan orang asing menawarkan keuntungan, di belakangnya tentu ada yang akan menjadi korban. Apabila guru-guru selalu menyampaikan gurauan porno, maka muridnya akan bertingkah laku tidak senonoh. Jika ustadz sesama ustadz, jika ustadz berkelahi sesama ustadz, maka banyaklah umat akan menjadi murtad. Makanya beberapa ustadz yang berbeda pengalaman, beda pendidikan, jangan saling menyesatkan. Sama-sama ustadz memalukan kita. Yang ke-8, Gurindam ke-8, pasal yang ke-8, Gurindam yang ke-15. Barang siapa menggunting dalam lipatan, dibenci malaikat, dikutuk Tuhan. Membiarkan pelanggaran demi sahabat berarti berbuat khianat, sangat berat. Menggunting dalam lipatan tipuan halus, akibat dari licik dan rakus. Orang yang rakus suka berdebat, banyak kebenaran menjadi terhambat. Segala tipuan harus singkirkan, baik yang besar maupun yang kecil-kecilan. Guntingan dalam lipatan selalu disembunyikan, rakyat jelata menjadi korban. Obat dari licik dan rakus, didikan keras yang bersifat religius. Pasal ke-9, Gurindam 15. Jika selalu cerdik dan licik menyebar bahaya, menuai konflik, malas dan lalai, cerdik dan licik, pekerjaan manusia orang-orang munafik. Jangan malas memerangi kemunafikan, musuh masyarakat sepanjang zaman. Anak-anak yang selalu melihat orang yang licik, kelak orang tuanya akan dicekik. Cerdik dan licik memang ada gunanya ketika dikepung perampok durjana. Jauhi kelicikan model Yahudi, di bidang apapun menjadi duri. Pasal yang ke-10, Gurindam 15. Barang siapa ingin mengenal Yahudi, pembunuhan karakter menjadi sifat pribadi. Yahudi itu adalah manusia yang sangat kapitalis. Kekayaan bangsa lain akan dilibas
menjadi bangsa yang paling cerdas, mengeruk kekayaan sangatlah ganas. Di Indonesia memang tidak ada Yahudi, tapi pengikut ajarannya semakin menjadi-jadi. Yahudi Indonesia kelompok liberal, otaknya dengki, hatinya bebal. Pasal ke-11, barang siapa memakai sifat benalu, hilanglah iman, terkikislah malu. Benalu awalnya menumpang hidup, tapi akhirnya menjadi penakluk. Benalu itu adalah parasit, perbuatannya zalim, menjadi penyakit. Benalu itu hanyalah pendatang, sudah menumpang berani menantang. Benalu itu awalnya berdaun sehelai, lama-lama tidak terlerai. Benalu itu pandai tidak pandai berterima kasih, induk semangnya dibuat tersisih. Gurindam yang ke-15 pasal 12. Benalu itu awalnya menumpang, akhirnya induk semangnya akan ditendang. Anak dagang sebagai pendatang haruslah bijak, saling menenggang, betulkan hati kepada makhluk bumi. Di rantauan damai usaha diberkati, kepada orang tua bersikap pelit akan ditimpa berbagai penyakit. Penduduk tempatan yang meranggas haruslah dibantu dengan ikhlas. Mengapa bersaing? Mampu bersaing orang yang hebat, semuanya diukur dengan tepat. Pasal ke-13 Gurindam 15. Barang siapa selalu menyerempet, akhirnya kelak jadi pencopet. Lingkungan wisata beraroma copet, orang beriman pun bisa terpeleset. Suasana copet bisa di karaoke dan panti pijat, menghasilkan uang dalam waktu singkat. Banyak peraturan anti pencopet, banyak pula taktik, jarang meleset. Siapa yang memelihara pencopet berdasi, berarti menjerat leher sendiri. Barang siapa selalu meminta sumbangan, ujung-ujungnya melakukan pencurian. Barang siapa tidak memberantas pencopetan, mengundang datangnya perampokan. Pasal yang ke-14 Gurindam 15. Kapitalis yang jahat, licin seperti belut, upayanya hanya, ucapannya hanya manis di mulut. Kelicikan itu bisa berarti baik menghadapi penipuan yang sangat pelik. Barang siapa mengenal tanda-tanda pengkhianat, tentulah dirinya akan selamat. Terakhir, pasal yang ke-15 Gurindam 15 karya Muhammad Rakib Pekanbaru, Riau, Indonesia, Asia Tenggara. Nah, inilah yang terakhir, cik-cik, puan-puan dan tuan-tuan sekalian. Konglomerat pandai sekali berpura-pura lurus, itulah lambang orang yang rakus.
jika hidup selalu berpura-pura, mendapatkan kutukan yang tiada tara. Berpura-pura itu bisa menjadi baik apabila menghadapi orang munafik. Berpura-pura alim, sikap orientalis, ingin menjajah secara sistematis. Jika orientalis berpikir ilmiah, tujuannya hanyalah untuk menyudutkan agama. Demikianlah janji untuan saudara-saudara sekalian, Gurindam yang ke-15 yang judulnya Mata Pelajaran Anti Penipuan. Mengapa? Karena tidak ada mata pelajaran penipuan di SD, di SMP, di SMA sampai ke perguruan tinggi. Sehingga anak-anak kita terkejut, kok saya sudah tertipu. Kalau begitu, kalau tidak ada mata pelajarannya di perguruan tinggi, mari kita salurkan pelajarannya melalui Gurindam 15. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi pada Gurindam yang ke-16. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum